Selamat siang Bu Rosi, perkenalkan nama saya Putri Anissa Lena Buru Hasibuan dengan NIM 211402093. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas kita yaitu Dijkstra Algoritma. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai Dijkstra Algoritma, kita harus tahu dulu nih apa itu Single Source Shortest Path Problem. Single Source Shortest Path Problem atau yang dikenal dengan 3SP merupakan persoalan menemukan lintasan terpendek dari suatu node asal V ke node lainnya pada sebuah graf. Merupakan persoalan optimasi atau optimation, yaitu persoalan yang menuntut adanya solusi optimum. Solusi optimum atau terbaik adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian Dijkstra Algoritma. Apa sih itu Dijkstra Algoritma? Dijkstra Algoritma itu merupakan algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah pencarian lintasan terpendek pada 3SP. Proses pencarian dilakukan satu persatu untuk semua vertex, sehingga ditemukan lintasan terpendek untuk vertex yang diinginkan. Nah, bagaimana sih cara kita mencari lintasan terpendek menggunakan Dijkstra Algoritma? Yang pertama itu kita tentukan vertex asalnya. Vertex asalnya itu setelah kita tentukan vertex asalnya, kita assign vertex asal tadi dengan label 0 atau jarak titik yang berdasarkan dari tugas ini yaitu jarak titik V1 ke V1 itu sendiri. Nah, sementara vertex lainnya itu kita beri label sementara dengan tak hingga atau infinity. Untuk step kedua yaitu untuk setiap vertex simpel V yang bertetangga dengan V1 dan belum mendapat label jarak, lakukan relaksasi jarak. Nah, itu ada rumus di mana jika D ditambah bobot dari vertex asal ke vertex yang dituju itu lebih kecil dari vertex dari label vertex yang dituju, maka kita akan mengupdate si DP ini tadi dengan cara ini, label ditambah dengan bobot. Nah, cara yang ketiga, pilih satu vertex yang belum permanen, yang label sementaranya itu paling kecil. Setelah itu kita jadikan label sementaranya permanen. Yang step keempat yang terakhir yaitu ulangi sampai semua simpul yang tadi itu diberi label permanen atau tidak ada label sementara. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengerjakan soal. Oke, kita masuk kepada soal. Sama seperti yang tadi, kan V1 kita tentuin dulu nih V awalnya. Yang pertama vertex awalnya. Nah, dalam soal ini kan vertex awalnya kita buat V1. VI-nya sama dengan V1. Jaraknya itu 0. 0 itu tadi jarak dari titik V1 ke V1 itu sendiri. Lalu kita lakukan rumus yang tadi. Nah, rumus jarak yang tadi 0 ditambah 5 apakah lebih kecil daripada tak hingga? Jawabannya benar, berarti ini kita update nilainya menjadi 5. Sebelumnya kita tentuin dulu nih mana sisi yang bertetanggaan dengan V1. Sisi yang bertetanggaan dengan V1 itu ada V2, V3, dan V4, ya kan? Nah, tadi V1-nya V2-nya itu udah 5. Sekarang kita lanjut ke yang V3-nya. 0 ditambah 7 apakah lebih kecil daripada tak hingga? Jawabannya betul. Berarti nilai yang tadi di sini tuh kita update menjadi 7. Untuk V4, 0 ditambah 12 apakah lebih kecil daripada tak hingga? Jawabannya benar. Berarti nilai yang ada di sini kita update menjadi 12. Langkah selanjutnya setelah kita kerjakan, kita tentukan kita ambil label sementara yang nilainya paling kecil dan belum permanen gitu. Ada 5, ada 7, ada 12, dan ada tak hingga. Nilai yang label paling kecil itu kan 5. Nah, berarti 5 itu kita buat permanen. 5
V5 kita buat permanen. Langkah selanjutnya kita lakukan cara yang pertama tadi, tetapi dengan vertex yang dituju itu belum permanen. Nah, sisi yang bertetanggaan dengan V2 ada V3. Yang V3 dan V4 nya ini kita buat labelnya itu temporary label, nilainya itu masih sementara. Nah, yang bertetanggaan dengan V2 ada V3 dan ada V5, ya kan? Nah, kita kerjakan dulu. Tadi kan nilainya ini 5. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Apakah lebih kecil daripada tak hingga? Jawabannya benar, berarti ini jawabannya 11, ya kan? 5 ditambah 1 apakah lebih kecil daripada 7? Jawabannya benar, berarti nilai yang 7 tadi ini kita update menjadi 6, ya kan? Nah, sama seperti yang tadi, 6 dan 6, 11 dan tak hingga kita pilih label yang paling kecil. Nah, jawabannya itu yang 6. Berarti label ini kita buat menjadi label permanen, ya kan? Nah, untuk yang V3 kan tadi udah kita buat permanen, ya kan? Nah, sisi yang bertetanggaan dengan V3 itu ada V4, V6 dan V5. Kita kerjakan dulu. 6 ditambah 1 apakah lebih kecil daripada 12? 6. Jawabannya betul. Berarti nilai yang ada di sini kita update menjadi 7. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7 lebih kecil daripada 12. Nah, 6 ditambah 10 apakah lebih kecil dari tak hingga? Jawabannya betul. Berarti V6 ini kita update menjadi 16. 6 ditambah 11, 6 ditambah 5 apakah lebih kecil daripada 11? Jawabannya tidak, karena 11 sama dengan 11, ya kan? Setelah itu kita tentukan, ya kan, sama seperti yang tadi, kita tentukan cara label yang paling kecil tetapi belum permanen, yaitu ada V4, yaitu 7. V4, ya kan, tadi kan ini masih label sementara nih, ya kan, ini masih label sementara V5 dan V6 nya. Nah, 7 ditambah 13 apakah lebih kecil daripada 16? Jawabannya tidak, jadi kita abaikan, jadi nggak usah kita buat. Kita masuk kepada V5, ya kan. V5 tadi kan karena V4, ya kan, 7 ditambah 13 itu lebih besar dari 16 ternyata, jadi kita nggak usah buat. Nah, kita lanjut kepada angka yang 11, karena kan tadi V5 nya ini masih label sementara. 11 ditambah 2 apakah lebih kecil dari 16? Jawabannya benar, karena 11 tambah 2 itu 13. Nah, nilai yang ada di 16 ini kita update menjadi 13, ya kan. Tapi sebelumnya kita buat V5 ini menjadi label permanen, ya kan. Nah, sekarang V5 bertetangga, sebelumnya kita buat dulu yang bertetangga dengan V5 itu ada V6 dan V7, ya kan. Nah, V11 ditambah 7 19 apakah lebih kecil daripada infinity? Jawabannya benar. Nah, nilai yang ada di sini tuh kita update menjadi 19. Nah, sekarang kan tersisa tinggal ada V6 dan V7. Nah, V6 ini tadi kan antara 13 dan 19, ya kan. Yang paling kecil itu kan 13. Nah, sisi yang bertetangga dengan V6 itu ada V5 dan V7, tetapi V5 kan udah jadi label permanen, jadi kita nggak perlu kerjakan lagi. Nah, tersisa dengan sisi yang bertetanggaan yaitu V7. Nah, V6 itu kan tadi 13. Nah, 13 ditambah 3 apakah lebih kecil daripada 19? Jawabannya benar, berarti nilai yang 19 ini kita update menjadi 16. Nah, tapi jangan lupa V6 nya kita buat permanen dan hasil akhirnya juga kita buat permanen.
untuk hasil akhirnya seperti ini, yaitu V1 0 ya kan, titik awal, V2 5, V3 itu 6, V4 itu 7, V11 itu V5 itu ada 11, V6 itu 13, V7 itu 16 ya kan. Nah, jadi kalau misalnya dibuat ke dalam tabel itu bentuknya akan seperti ini. Ya akan seperti ini. V1 ada 0, V2 ada 5, V3 ada 6, V4 ada 7, V5 ada 11, V6 itu ada 13, V7 itu 16. Untuk mencari lintasan terpendek. Jadi misalnya nih kan, dari V1 kita mau pergi ke V terakhir nih, V7. Nah, jarak minimumnya itu harus 16 gitu kan. Bisa aja kita pergi melalui V1, V2, V5, V7 gitu, atau V1, V2, V3, V5, V7, tetapi jarak minimumnya itu harus sama dengan 16. Sekian saja penjelasan mengenai saya. Sekian saja mengenai penjelasan struktur data algoritma mengenai Dijkstra algoritma. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, Bu.